ternyata beneran Indosiar dilaporkan ke KPI. Ya betul, bahwasanya dari salah satu ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semuanya di malam hari ini? Semoga keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini ada yang baru teman-teman ya, yaitu terkait yang satu ini di Akademi Indosiar ya, yaitu salah satu ormas melaporkan Indosiar. Wah, apa ini ya? Dan di sini ada tulisan, oke sebentar. Nah ini, kukira cuma ancaman semata, ternyata beneran Indosiar dilaporkan ke KPI. Wah, pasti jadi seru ini ya. Oke, kita lihat lagi komentar para netizen berikutnya. Ya, kayak apa komentarnya kita coba tonton video yang berikut ini. Kita sepakat sesuai temanya, tidak lagi mengangkat juara 1 dan juara 2 karena emang udah benar, udah ketuk palu. Kita bahas virtual gift-nya. Ya. Jadi Bang, mengikuti yang lagi trending viral, saya itu sampai nggak percaya, akhirnya ngecek sendiri itu Bang. Nama-nama pengirim desultannya dari TASA itu memang benar-benar berada di kolom Google dengan pencarian 45 nama bayi laki-laki yang bermakna gagah dengan 2 unsur kata. Dari 1 sampai sekian itu runtut loh Bang. Tuh, kok bisa ya? Runtut itu. Kalau Abang nggak percaya silakan aja cek Bang. Silakan cek. Kata kuncinya apa kata kuncinya? Nama 45 nama bayi laki-laki bermakna gagah dengan 2 kata kaitan. Real itu Bang. Dari 1 sampai sekian itu nama-nama desultannya. Terus saya sudah pernah dari semalam saya itu masuk ke komentarnya room-room orang, malah dibilang itu urusan Anda lah katanya, karena mereka belum mencoba mencari. Lah ada juga yang membalas komentar begini, itu memang sengaja sultan-sultannya TASA, Arya Kurama Baskara Arjuna Perwira. iya Bang, real Bang, dari Google Bang. Ini kalau ndak bot namanya apa lagi? Iya. Jadi Bang, saya di counter pakai komentar begini, saya di counternya. Itu memang sengaja sultan-sultannya TASA pakai nama-nama unik karena para pendukungnya Valen kalau tahu sultannya TASA itu langsung diserang. Diserang gimana kalau orang sedekah, siapa yang mau nyerang? Lah sekarang kan kita hanya pengen penjelasan. Ada yang bilang juga sultannya TASA tidak perlu validasi. Ya kali zaman sekarang tidak perlu validasi dengan nominal 88 juta. Dari mana Bang? Itu bukan uang kecil. 88 juta itu kalau dibelikan bisa dengan 100 gerobak-gerobak baksonya. Mong lain ndak mau validasi tuh mong lain gitu ya. Tapi udahlah. Yang penasaran, tolong deh, ini siapa yang bisa menjelaskan sistem ini? Kenapa nama-nama sultannya TASA itu berasal dari nama yang ada di Google, yakni 45 nama bayi laki-laki yang bermakna gagah. Tidak ada melesetnya Bang, tidak ada melesetnya. Betul. Dan ingat, saya mau bicara ini. Kalau ada yang mengikuti perjalanan grand final malam kemenangan, kan si Rizky Bilar nge-gift tuh sama Gilang. Ya. Terus yang keluar kan maunya mereka pakai nama apa ya? The Clinic apa gitu ya. Tapi yang keluarkan nama Rizky. Yang keluar nama Rizky. Terus itu tanpa disadari itu kan di confirm ke kameramen. Kalau kita nge-gift itu kita ngetik nama, tapi yang muncul apa sih? Jawabannya nama akun Bang. Jadi itu Rizky nama akunnya. Seharusnya kalau memang yang nge-gift ini yang keluar nama akun, lah sultan-sultannya TASA nama akunnya dong yang muncul. Sama seperti sultan-sultannya Valen. Itu grup Bawang Mas Grup itu nama akunnya.
Dan yang lain-lain itu nama akunnya. Terus di counter gini lagi, itu pendukung Valen owner-owner semua yang memang butuh validasi. Saya ulangi sekali lagi, sesuai kalau ngeh dari yang nonton Grand Final, itu Mas Gilang itu sampai ke kameramen loh. Itu kalau kita gift yang muncul itu apa? Nama akun katanya Bang. Gimana itu? Nah sekarang tolonglah Bang, cari tahu siapa yang bisa menjelaskan ini nama di Google ini persis dengan Cuma nama. satu Bang yang bisa menjelaskan, tapi kebetulan beliau lagi rapat. Nanti mungkin setelah rapat nanti saya akan konfirmasi kembali kepada beliau. Oke siap, kalau bisa buat VT aja ya Bang ya. Tapi ini sih Bang, jujur kita pengennya penjelasan ini datanglah dari salah satu pihak Indosiar. Ya, Gimana betul. cara menjelaskan ini? Karena ini Bang, juga rame. Saya pikir Indosiar juga paham ya kalau ini lagi rame begitu ya di publik ya. iya Mungkin benar. nggak tahu Kalau apa kalau tahu. yang tadi mohon maaf saudara-saudara saya semua. Kalau yang sampai mengarah itu sengaja diciptakan dari TV sebelah. Enggak, Udah ya. kita nggak usah bahas TV sebelah deh, nggak usah. Kalau kita jujur, TV sebelah duluan loh yang ngadakan ini kontes kan begitu. Ya, Tapi bener. enggak lah ya kita Hmm. membanding-bandingkan apalagi menyeret-nyeret yang memang kita belum tahu pasti juga itu dari TV-TV sebelah, apalagi mau berasumsi begitu, enggak boleh lah ya. Yang kita bahas ini aja lah, tolong jelaskan kenapa nama-nama pengirim The Sultan Tasa ini persis runtut ada di Google. Kalau memang mereka pengen Sultan Tasa kan banyak, jadi ndak mau tenar, ndak mau validasi, oke, fix. Tapi apakah benar puluhan sultan itu mau kompak dalam satu malam kita ngambil nama di akun Google? Saya yang ke satu ya, saya yang kedua ya. Dari mana Bang? Itu katanya kan orangnya beda-beda. Orangnya beda-beda. Terus ngambil nama kompakan gitu dalam sekian menit. Dari mana jalannya kalau ndak bot Bang? Aduh, saya gergetan Bang. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ya, paham. Ini Bang, luar biasa. Bang Samajina, begini loh guys, yang saya maksudkan pada saat naik ke room, itu memang gacor seperti beliau. Dan arti kata menjelaskannya itu runut, terus kemudian itu menggunakan logika. Tidak hanya sekedar memberikan pendapat, tapi menggunakan logika yang masuk akal, yang bisa diterima oleh akal kita secara pribadi guys. Dan memang benar dikatakan beliau tadi, tidak mungkin serempak dan sebagainya. Nah, kadang-kadang saya juga berpikir begini Bang, mungkin sepertinya SDM yang kita lawan, ini SDM kelas kecil begitu. Dalam arti kata anak-anak usia-usia belasan begitu Bang. Jadi nggak Iya akan sih, nyampe iya dengan sih. pola pikir kita. Karena kan di akun-akun yang biasanya menyerang-nyerang secara personal ini kan fotonya, profilnya dan apanya ini kan nggak jelas Bang. Begitu. Iya, Bukan iya. orang-orang yang Dan- yang mengerti dan Dan paham. satu hal lagi ini Bang, saya yang ingin menyampaikan ini karena ini room lab, mudah-mudahan di bawah dengar semua. Dari DA1 sampai 4, juara atas grand final tidak gaduh selesainya. Terus beralih ke Lida 1, Lida 2, Lida 3, Lida 4. Kemenangannya bahkan nih favorit saya atas suaranya yang serak-serak basah, Mbak Selfie, itu juara dengan pingsan. Nyanyi nih pingsan tapi juara Bang. Akhirnya digugat enggak? Enggak Bang. Selesainya itu orang menerima dengan kualitasnya. Karena dia pingsan memang ada suatu kendala saat itu. Lanjut setelah Lida 1, 2, 3, 4 beralih lagi ke DA. DA 5, DA 6. Selesainya enggak gaduh Bang. Orang nerima. Iya nerima. Grand final dan juaranya si terakhir kalau enggak salah Owan ya. Orang nerima. Enggak gaduh selesainya. Tapi DA 7 termasuk kita kan masih penasaran ya. Kita bukan gaduh. Mohon maaf Itu yang di masa bawah pendukung. juara sudah tidak ya Bang ya. Terkait Iya, mengenai pendukung virtual ini Tasa, bagaimana? kita ini bukan gaduh untuk kejuaraannya. Juara 1 sudah diketuk, betul kata Abang Kos tadi. Juara 2 juga sudah diketuk. Kita ini penasaran virtual gift-nya. Apalagi sekarang kok bisa cocok itu nama di Google. Aduh. Itu Bang, sekarang ada juga yang buat VT. Kan kalau The Sultannya Tasa itu suara host Rina Nose itu paling ini ya, mic-nya paling terdengar. Itu orang buat VT itu Bang, suara Rina Nose Ya. itu disesuaikan Bener. runtut di pencarian tadi. Ini jujur, saya bangga terhadap netizen Indonesia yang punya kepedulian untuk mengungkap hal-hal yang belum kita ketahui. Segitu detailnya bisa tahu nama-nama itu ya, sebegitu detailnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya harapkan ini penjelasan kenapa nama-nama pengirim virtual gift itu kok mirip
di Google atas pencarian 45 nama bayi laki-laki bermakna gagah dengan 2 kata. Baik. Kalau ada yang bisa menjelaskan, Unik ini. mungkin kita bisa menerima secara legowo. Kalau tidak, Selesai. Pak sudah bisa dia menjelaskan, tutup buku ya Bang. Selesai ya Bang. iya benar. Ada yang bisa menjelaskan, kita terima Benar, nasihat, benar, kita tutup buku. Ya. benar, Selesai, benar. udah. Benar. Kita Kalau baca. ada yang mengkonter begini, Sultannya Tasa itu kaya benar-benaran, tidak perlu validasi. Tadi abang udah mengatakan dengan bijak dan benar. Orang kaya itu tidak ada turun langsung dari langit, uang berkarung-karung untuk dia. Pasti dia ada usaha, pasti dia ada cari dari jalan apa aja. Ya kali kayak misalnya orang Madura yang mengirim dia juara 3 terbanyak sertaser, itu dia punya kerapan sapi. Terus yang lain-lainnya, pendukung Tasa Sultannya kan banyak, ndak menumpuk satu orang. Lah sekarang jelaskan yang nama-namanya itu, jelaskan itu aja deh. Yang 45 nama bayi-bayi itu kok bisa semirip itu, jelaskan. Bang maaf ya, saya menyita waktunya paling banyak, takut yang di bawah ada yang mau naik. Mohon maaf kalau saya menggebu-gebu karena saya penasaran terhadap kaitan erat pengirim virtual gift The Sultan Tasa dengan 45 nama bayi laki-laki tersebut. Baik, Iya, luar biasa. Sekali lagi, salam hormat untuk abang. Saya penikmat abang ketika membaca berita. karena saya selain guru di SD negeri, SD sekolah dasar, saya juga kerjanya MC bang. Jadi saya suka dengan suara abang. Baik, Ini kita baru selalu pulang bertemu. ngejob. Baru pulang ngejob resepsi ini. Jadi begitu lihat keren. ini ada abang buka live room ini dari tadi saya pengen naik gitu. Oke, baik. Sukses selalu Dan Abang. mudah-mudahan Terima kasih banyak. ini tadi Terima ada kasih, belum Bang, masukannya ini luar tadi biasa. ada sahabat Valen Pamekasan dan sahabat Valen yang lain. Mudah-mudahan saya direstui untuk membuat komunitas sahabat Valen Singkawang. Amin. Wow, luar biasa. Amin, 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 amin. Selamat sore buat para pecinta dangdut DA7. Kali ini saya akan membahas terkait updatean dari salah satu netizen di mana dia mengatakan kukira ancaman semata, ternyata beneran Indosiar dilaporkan ke KPI. Ya betul, bahwasanya dari salah satu ormas Madura asli Nusantara itu memang benar-benar sudah datang kemarin siang atau kemarin sore ke kantor KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Terus mereka membuat pengaduan terhadap penyelenggaraan dari pencarian ajang berbakat ini. Dia mengadukan kemungkinan poin-poinnya adalah terkait masalah pengiriman virtual gift. Semoga kegiatan ini cepat diselesaikan, jangan sampai nanti ada impact atau ada imbasnya terhadap para peserta yang sekarang sedang mempersiapkan untuk grand final. Intinya pada semua pihak, ayo kita sama-sama agar kita mengawal kegiatan ini sampai berjalan dengan baik sampai selesai, sehingga nanti di malam kemenangan berjalan sesuai dengan keinginan kita semua. Tetap semangat untuk kita semua. Kita bisa lihat kok yang menang, yang dari hasil penjurian yang keluar belum tentu yang juara satu yang terkenal. Iya. Ayo dulu juara. Mon benar tanya kok, Valen. Kemarin sih aku lihat tidak didapatkan oleh Tasya. Makanya aku melihat. Maaf ya, saya tanggapi pernyataan Mak Eso Ima ini ya. Silakan dong. Mak ngomongnya lebih sopan lagi ya. Lebih lembut lagi ya. Kok ngomong terus ditentuin siapa? Ditentuin keluargamu. Ditentuin keluargamu gitu, Mak ya. Itu netizen kan bertanya, Mak. Virtual grip, Pak. DA1 sampai DA7 ini kan tidak ada gift, Mak. Dulunya, ya kan? Kok tiba-tiba ada gift?
Kalau Mak yang menentukan sebagai juara, mungkin Mak akan disalahkan oleh netizen juga, disalahkan oleh masyarakat juga. Kita nggak nyalakan Mak Soimah, tetapi Mak di sini ya Mak ya, kita ambil tengahnya. Pertandingan DA di Indonesia ini dari awal Mak, konsistennya itu adalah mencari bintang dangdut Mak, Betul. bukan mencari virtual grip Mak. Virtual gift. Omongan Mak Soimah ini kok ditentuin keluargamu. Apa salahnya mereka bertanya sama Mak? Jangan sombong, jangan congkak gitu loh Mak. Ya mentang-mentang Mak artis, terus ngomong seenaknya gitu. Nggak boleh Mak ya. Artis itu harus memberikan contoh yang terbaik. Tapi saya rasa Mak ini bukan penyanyi dangdut loh. Dasarnya Mak ini kan penyanyi sinden. Kok tiba-tiba Mak yang bisa menjadi juri dangdut itu gimana? Emang penyanyi dangdut sudah kehabisan, tiba-tiba sinden menjadi seorang juri? Sorry Mak ya. Oke teman, itulah tadi ya komentar-komentar mereka terkait virtual gift yang tadi katanya nama-nama pengirim virtual gift. Duh, kok nama-nama 40 bayi gagah ya, nama gagah. Nama bayi ya, pokoknya seperti itu. Terus ada lagi informasi bahasannya tapi televisi Indosiar ya dilaporkan ke KPI ya. Terus tadi juga ada Deddy Corbuzier yang memberikan komentarnya ya. Tadi Deddy Corbuzier bicara juara 1 belum tentu laku atau apa namanya ya, laris ya. Kadang juara 1, 2, 3, 4 ini kadang yang laris juara 2, kadang yang laris di Belantika Musik Dangdut itu juara 3, kadang yang laris juara 4 dan lain sebagainya. Itu emang betul. Tapi kadang juara 1 ya malah laris karena juara 1. Itu juga betul. Tergantung rezeki masing-masing. Teman, terima kasih ya sudah menonton. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat malam, beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.